Lukas pasal 9. Murid-murid diutus keluar. Ayat 1, kemudian ia memanggil ke-12 muridnya untuk berkumpul dan memberinya kuasa, dan wewenang atas segala setan dan untuk menyembuhkan penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah, dan untuk menyembuhkan orang sakit. Dan ia berkata kepada mereka, "Jangan membawa apapun untuk perjalananmu, baik tongkat, maupun kantongan, atau roti, atau uang, juga jangan mempunyai 2 helai baju. Dan ke rumah manapun yang kau masuki, tinggallah di sana, dan dari sana pun engkau berangkat. Maka seberapa banyak orang yang tidak mau menerima engkau, bila engkau keluar dari kota itu, kebaskanlah debu dari kakimu sebagai suatu kesaksian melawan mereka." Maka mereka pun berangkatlah dan pergi melewati desa-desa, mengabarkan Injil dan menyembuhkan di mana-mana. Herodes tertuduh. Ayat 7, Herodes raja seperempat negeri itu mendengar segala sesuatu yang telah diperbuatnya, maka ia menjadi cemas, sebab beberapa orang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Dan beberapa orang mengatakan bahwa Elia telah menampakkan diri, dan yang lain berkata bahwa salah seorang dari nabi-nabi yang dahulu telah bangkit kembali. Maka Herodes berkata, "Yohanes telah saya pancung kepalanya. Tetapi siapakah orang ini, yang tentang dirinya saya mendengar hal-hal demikian, dan ia ingin melihat dia?" Tuhan Yesus memberi makan 5.000 laki-laki. Ayat 10, maka ketika rasul-rasul itu kembali, diceritakannya kepadanya segala sesuatu yang telah mereka lakukan, maka ia membawa mereka pergi menyendiri ke suatu tempat sunyi yang termasuk kota, yang disebut Betsaida. Ketika orang banyak itu mengetahuinya, mereka mengikutinya dan ia menerima mereka, dan ia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah serta menyembuhkan mereka yang membutuhkan kesembuhan. Ketika hari mulai malam, datanglah ke-12 itu dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka boleh masuk ke kota-kota dan desa di sekitarnya, serta menginap dan mendapatkan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berilah mereka makan." Dan mereka berkata, "Kami mempunyai tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali jikalau kami pergi membeli makanan bagi orang banyak ini." Karena jumlah mereka itu kira-kira 5.000 orang yang laki-laki, dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok, 50 setiap kelompok." Maka mereka berbuat sedemikian dan menyuruh mereka semua duduk. Kemudian ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu dan menengadah ke langit, ia memberkatinya, memecah-mecah dan memberikan kepada murid-murid untuk diletakkannya di hadapan orang banyak itu. Dan makanlah mereka dan semuanya kenyang, lalu dikumpulkannya potongan sisa-sisa, 12 keranjang. Pengakuan murid-murid. Ayat 18, maka terjadilah, ketika ia sedang berdoa seorang diri, murid-muridnya adalah bersama dengan dia, dan ia bertanya kepada mereka, katanya, "Menurut kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab dan berkata, "Yohanes Pembaptis." Tetapi beberapa mengatakan Elia, dan yang lain berkata seorang dari nabi yang terdahulu telah bangkit kembali. Ia berkata kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab dan berkata, "Kristus yang dari Allah." Maka ia melarang mereka dengan keras dan memerintahkan mereka untuk tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Putra Manusia Yesus menyatakan sengsaranya pertama kali. Ayat 22, katanya, "Putra Manusia harus menderita banyak hal dan ditolak para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan dibunuh serta dibangkitkan pada hari ketiga." Syarat-syarat ikut Tuhan Yesus. Ayat 23, kemudian ia berkata kepada mereka semua, "Jika seorang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawa,
Tetapi barang siapa mau kehilangan nyawanya karena aku, orang itu akan menyelamatkan nyawanya. Karena apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan dirinya sendiri atau dibuang? Karena barang siapa malu akan daku dan akan perkataanku, Putra Manusia pun malu akan dia, ketika ia datang dalam kemuliaannya sendiri dan dalam kemuliaan Bapanya, dan dari malaikat-malaikat yang suci. Tetapi aku berkata kepadamu dengan sesungguhnya, beberapa dari mereka yang berdiri di sini, tidak akan merasai kematian sampai mereka melihat kerajaan Allah. Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung. Ayat 28, maka terjadilah kira-kira 8 hari setelah ucapan ini, ia membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus, naik ke atas sebuah gunung untuk berdoa. Ketika ia berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih dan bersinar-sinar. Dan lihatlah, 2 orang bercakap-cakap dengan dia, yaitu Musa dan Elia, yang tampak dalam kemuliaan, dan berbicara tentang kematiannya yang harus digenapinya di Yerusalem. Tetapi, Petrus dan mereka yang bersamanya tidur lelap, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat kemuliaannya dan kedua orang itu yang berdiri besertanya. Maka terjadilah, ketika mereka meninggalkannya, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, adalah baik bagi kita untuk tinggal di sini, dan biarkanlah kami membuat 3 kemah, 1 bagimu, 1 bagi Musa dan 1 bagi Elia." Ia tidak tahu apa yang dikatakannya. Sementara ia berkata demikian, datanglah sebuah awan menaungi mereka, maka mereka ketakutan ketika mereka masuk ke dalam awan itu. Dan terdengar suatu suara keluar dari dalam awan itu katanya, "Inilah putra kekasihku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu berhenti, Yesus didapati sendirian, mereka diam, dan pada hari-hari itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun tentang hal-hal yang telah dilihatnya. Anak yang kerasukan, disembuhkan Yesus. Ayat 37, maka terjadilah pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, ada banyak orang menemuinya. Dan lihatlah, seorang dari antara orang banyak itu berteriak, katanya, "Guru, saya mohon kepadamu, tengoklah putra saya, karena ia adalah anak tunggal saya. Dan lihat, ketika ada suatu roh merasuknya, maka tiba-tiba ia berteriak dan roh itu membuatnya kejang-kejang sehingga mulutnya berbuih, ia dihancurkannya, sebab hampir-hampir roh itu tidak mau meninggalkan dia. Dan saya mohon kepada murid-muridmu untuk mengusirnya keluar, tetapi mereka tidak dapat." Maka Yesus menjawab, katanya, "Oh, generasi yang tidak percaya, dan terbalik, berapa lama lagi aku akan bersamamu dan sabar akan kamu, bawalah putramu kemari." Selagi ia datang, setan itu membantingnya ke bawah dan kejang-kejang, lalu Yesus menghardik roh najis itu dan menyembuhkan anak itu, dan menyerahkannya kembali kepada bapaknya. Maka mereka semua takjublah akan kebesaran Allah. Tuhan Yesus memberitakan sengsaranya kedua. Ayat 43b, tetapi sementara semua orang keheran-heranan akan segala hal yang dilakukan Yesus, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Biarlah perkataan ini masuk ke dalam telingamu, karena Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Tetapi mereka tidak mengerti perkataan ini, dan hal itu tersembunyi dari mereka, sehingga mereka tidak memahaminya dan mereka pun takut untuk menanyakan kepadanya tentang perkataan ini. Perbantahan murid-murid, siapakah yang terbesar? Ayat 46, kemudian timbullah suatu perbantahan di antara mereka, siapakah di antara mereka yang terbesar? Maka Yesus yang mengetahui pikiran hati mereka, mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sisinya. Dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ialah menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ialah menyambut dia yang mengutus aku, karena dia yang terkecil di antara kamu sekalian, menjadi yang besar." Persekutuan dengan orang lain.
Ayat 49, maka Yohanes menjawab dan berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan dalam namamu dan kami melarangnya, sebab ia tidak ikut bersama kita." Maka Yesus berkata kepadanya, Jangan melarang dia, karena dia yang tidak melawan kita, ada di pihak kita. rombongan Tuhan Yesus ditolak di Samaria. Ayat 51, maka terjadilah, ketika tiba waktunya bahwa ia harus diangkat naik ke surga, ia menetapkan wajahnya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim utusan-utusan di hadapannya, lalu mereka pun pergilah dan masuk ke sebuah desa orang Samaria, untuk mempersiapkan baginya. Tetapi mereka tidak mau menerima dia, sebab wajahnya hendak pergi ke Yerusalem. Ketika murid-muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal ini, mereka berkata, "Tuhan, maukah Engkau, kami memerintahkan api turun dari langit dan menghanguskan mereka seperti yang dilakukan Elia?" Tetapi ia berpaling dan menghardik mereka, dan berkata, Engkau tidak tahu roh macam apa yang ada padamu. Karena Putra Manusia tidak datang untuk membinasakan kehidupan manusia, tetapi untuk menyelamatkannya. Dan mereka pun pergilah ke desa yang lain. 3 macam pengikut Yesus. Ayat 57, maka terjadilah, ketika mereka melanjutkan perjalanan, seseorang berkata kepadanya, "Tuhan, saya akan mengikut Engkau kemanapun Engkau pergi." Maka Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai lubang dan burung-burung di udara mempunyai sarang, tetapi Putra Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. dan ia berkata kepada yang lain. Ikutlah aku. Tetapi ia berkata, "Tuhan, izinkanlah saya pergi dahulu menguburkan bapa saya." Yesus berkata kepadanya, Biarlah yang mati menguburkan orangnya yang mati, tetapi pergilah engkau dan beritakan kerajaan Allah. dan yang lain juga berkata, "Tuhan, saya akan mengikuti Engkau, tetapi biarkanlah saya pergi mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang di rumah saya." Tetapi Yesus berkata kepadanya, Tiada seorang pun yang telah meletakkan tangannya pada bajak dan menoleh ke belakang, layak bagi kerajaan Allah.